teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bakal ngobrol sama salah satu mantan atlet PUMSE yang udah terkenal banget di Indonesia. Pernah bawa nama Indonesia, pernah bawa nama Jawa Barat, pernah juga ada bawa nama Kota Bandung pastinya ya. Langsung aja yuk kita ngobrol sama Fazza Citra Cahyoto. Halo Kak. Halo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kali ya. Waktu itu Kak Fazza awalnya masuk taekwondo tuh gimana sih latihan taekwondo? Jadi waktu itu saya umur 10 tahun. Ceritanya memang lagi nyari kegiatan bela diri sih. Kebetulan di komplek itu di Riung Bandung ya. Dulu awal saya tinggal di Riung Bandung, kebetulan ada tempat latihan taekwondo. Akhirnya saya coba gabung di sana gitu. Jadi di sana itu namanya RBT. Sekarang masih ada di sana. Nah, terus dari situ kan di taekwondo ini ada dua nih, ada kyorugi, ada PUMSE. Itu awalnya Kak Fazza gimana sih latihan apa? Jadi sebetulnya kalau awalnya latihan PUMSE atau kyorugi, dua-duanya latihan sih ya. Karena kalau di taekwondo itu PUMSE dibutuhin untuk naik sabuk ya, dan sehari-hari pun latihannya juga ada PUMSE. Kalau kyorugi ya udah jelas dulu pertandingan kyorugi sudah ada sejak PUMSE belum dipertandingkan. Jadi kalau latihan sih dua-duanya jalan. Hanya pada saat ada pertandingan atau event fokusnya ke kyorugi, karena pertandingan PUMSE waktu 2000 saya ikut taekwondo tahun 2000 ya. 2000 itu belum ada kyorugi. Belum ada PUMSE. Latihan kyorugi baru ada mulai PUMSE itu saya ikut pertama kali tahun 2005 ya, masalah wali kota pertama ada PUMSE itu. Terus akhirnya Kak Fazza bisa milih PUMSE dan bahkan sampai sekarang udah mencetak banyak sejarah lah di Indonesia gitu. Itu gimana tuh Kak awalnya PUMSE? Awalnya PUMSE ya atas izin Allah juga. Dulu kan memang di kyorugi saya udah ada pengalaman beberapa kali tanding. Nah, sempat mau coba juga PUMSE. Jadi ya coba-coba karena kan pengen explore lah gitu. Kalau kyorugi udah merasakan, pengen coba juga ke PUMSE. Nah, dari sana saya coba latihan PUMSE dan diinstruksikan kata pelatih itu Sabemnim Budi ya, Master Budiono, coba aja ikut tanding PUMSE. Nah, akhirnya saya coba ikut tanding PUMSE pertama tuh Wali Kota Cup 2004 atau Wali Kota Cup 2005, saya agak lupa. Nah, saya pertama kali itu tanding PUMSE. Dari sana ikut individu PUMSE sama beregu PUMSE. Dulu beregunya nggak 3-an, dulu 4-an boleh. Oh, ya? 4-an boleh. Dulu latihan beregu PUMSE sama individu PUMSE. Kyorugi juga ikut. Jadi ikut 3. Nah, alhamdulillah ya semuanya juga emas. Nah, dari sana wah seru juga nih PUMSE. Akhirnya dari sana mulai menekuni sampai sekarang. Berarti awalnya emang dilihat ada bakat ya makanya disuruh tanding PUMSE, atau emang karena kyoruginya enggak? Ya nggak tahu ya, saya nggak dikasih tahu sama Nim Budi ada bakat sih, hanya ikut aja coba. Ya seingat saya sih itu. Ya karena saya coba akhirnya saya makin senang. Nah, mungkin dari sana saya akhirnya menekuni. Jadi mungkin pesan untuk teman-teman juga, kalau misalnya kita mau coba sesuatu hal jangan takut, coba aja. Walaupun kalian atlet kyorugi ataupun atlet PUMSE mau coba kyorugi, jangan pernah takut untuk mencoba. Coba dulu aja. Nanti setelah mencoba baru dapat pengalaman yang kemudiannya diputusin mau fokus di kyorugi atau fokus PUMSE, atau kalau misalnya dua-duanya nggak menghalangi latihan ya nggak masalah sih. Kalau dulu tuh kan masih jarang banget kan PUMSE, berarti baru dipertandingkan tahun 2004 atau 2005 ya. Iya. Nah, itu latihannya gimana? Latihannya ya latihan aja sih. Latihannya ngapalin PUMSE aja, kemudian niru-niru dari video sih. Ya belajar dari video, ngikutin gerakan video. Dulu saya ingat waktu belajar PUMSE sabuk hitam ke atas ya, kayak Pyongwon sama Sibjin. Itu saya ngapalinnya jadi download video di YouTube. Nah, saya setel di depan komputer, belum punya laptop, dulu kan komputer. Saya liatin, kemudian saya keluar, peragain, balik lagi, kemudian peragain gitu. Karena memang segalanya dulu terbatas ya, masih belum terlalu seperti sekarang gitu, belum friendly juga sama yang namanya video recorder segala macam. Akhirnya ya dengan segala keterbatasan ya itu yang bisa dimanfaatin.
Berarti dulu lebih ke nyoba ngulik sendiri ya. Ya, di satu sisi pelatih juga ngajarin ya, tapi untuk secara dalamnya ngulik sendiri juga gitu di rumah gitu. Terus mulai latihan Pumse yang benar-benar serius ke arah keatletan yang lebih serius kapan dan gimana? Nah, sejak tahun 2005 itu atau 2004 saya lupa, itu udah mulai fokus sih sebenarnya. Oh, emang Udah mulai fokus. Setelah ikut pertandingan pertama Wali Kota Cup itu udah mulai fokus terus, dan karena berikutnya kan ada event-event Pumse sudah mulai banyak. Ya. Nah, karena event Pumse mulai banyak, ya saya lebih mempersiapkan diri untuk terus ikut gitu. Ya, berikutnya kan ada, saya ingat di 2006 ada Kejurnas Junior di Surabaya. Nah, itu alhamdulillah juga saya ikut walaupun itu masih eksebisi. Nah, di situ kan event pertama yang mungkin atlet Jawa Barat pertama Pumse yang ikut pertandingan di Kejurnas itu. Ya, alhamdulillah dari sana kan pengalaman besar ya, pengalaman besar juga yang nggak terlupakan lah. Dari sana banyak support dari pelatih-pelatih Jawa Barat, pelatih kota, juga pelatih klub kan. Nah, dari sana saya terus fokus sampai sekarang. Karena tadi tuh sampai mana? Oh, sampai ikut Kejurnas pertama kali. Kejurnas Junior bawa Jawa Barat pertama kali. Itu pelatihnya siapa waktu itu? Kejurnas Junior ya. Kalau Kejurnas Junior dulu ada almarhum Master Rizon, sempat juga ngasih masukan-masukan ya. Kalau pelatih sih saya dulu, karena dari saya juga bingung jelasinnya ya. Pelatihnya karena jadi pada saat Kejurnas Junior itu sebetulnya atlet-atlet Kyorugi sudah dari awal sudah mulai pemusatan latihan. Nah, terakhir mungkin ada informasi ada Pumse dan kosong nih gitu ya. Akhirnya mungkin ada direkomendasikan, coba ada atlet yang berpotensi nggak ikut. Dari sana saya masuk di sana, coba eksebisi. Kalau pelatihnya artinya saya udah mulai pelatih di dulu di klub. Jadi dari klub ada kesempatan dan ada potensi, istilah katanya mungkin talent scouting lah ya, lebih talent scouting, karena kan dulu belum ada pertandingan yang secara berjenjang ada. Nah, jadi mungkin para pelatih di Jawa Barat ataupun tim pengurus melihat yang potensi nih di Jawa Barat siapa. Nah, salah satunya mungkin ada nama saya dan ada segala prosedur, akhirnya nama saya masuk ke sana gitu. Jadi kalau misalnya pelatih, saya masih latihan banyak di klub karena di Peladanya waktu itu belum ada pelatih Pumse gitu, karena tim pelatih kan juga masih eksebisi. Bukan tim pelatih, maksudnya pertandingan Pumse kan masih eksebisi. Jadi belum ada pelatih yang resmi gitu. Saya di sana ya ikut latihan fisik aja sama Kyorugi gitu. Ikut latihan fisik sama Kyorugi. Itu waktu itu Kak sama siapa sendiri? Atau? Sendiri. Karena nggak ada untuk Pumse ya. Karena Pumsenya hanya individual. Yang perempuannya? Nggak ada. Ada, berarti Kak Falda benar-benar sendiri? Sendiri Pumse. Itu dapat medali nggak? Atau ada Medali perunggu. Oh, waktu Alhamdulillah. itu siapa aja tuh? Ingat nggak? Lawannya masih ingat. Yang pertama tuh juara pertama Sabam Nimdon Bosco. Nah, teman saya sekarang di Jakarta punya klub juga. Yang keduanya saya ingat lupa ya. Kalau nggak salah Sabam Nim Asep Santoso dari Jogja juga. Itu teman saya juga. Ya dari Jogja juga. Beliau berdua nanti tahun 2010 ketemu di Platnas. Nah, itu berarti dari 2007 ke 2010. Panjang banget cerita. Bentar, 2007, 2006 ya? 2006. Nah, terus habis itu kan ikut Kejurnas lagi tuh beberapa kali. Ya. Itu udah resmi ya, yang Kejurnasan setelah itu ya? Ya, jadi 2006 itu kan Kejurnas Junior masih eksebisi. Nah, setelah itu ikut-ikut event yang mungkin saya juga agak kurang detail ya ingatannya. Nah, pada saat 2007 event-event Pumse, 2008 ada Presiden Cup di Popki. Nah, di sana saya tanding. Sabam Nim Asep Santoso juga ikut tanding. Sabam Nimdon Bosco juga ikut tanding. Di sana saya tanding urutannya kalau nggak salah masih sama. Saya urutan ketiga ya. Kemudian beliau urutan kedua dan ke-1 gitu. Ini saya juga agak lupa ingat karena ini
pertanyaan tidak dipersiapkan, jadi saya juga nggak menyiapkan jawabannya gitu. Saya kalau misalnya ada waktu saya bisa ngeliat-liat nih, waktu itu juara 1, 2, 3-nya siapa, saya agak lupa gitu. Cuma yang saya ingat, saya rankingnya di bawah Saunim Don Bosco gitu. Yang pasti kalau Saunim Asep antara barengan dengan saya ketiga atau kedua, saya lupa. Tahun berapa itu teh? 2008 di Popki. Nah, terus Nah udah dari sana saya vakum karena persiapan UN, SMA, persiapan ke kuliah. Nah baru nanti ada kejurnas resmi PUMSE 2009 saya nggak ikut karena pada saat masa-masa peralihan dari SMA ke kuliah. Saya mulai lagi fokus 2010 kejurnas di Malang, kejurnas PUMSE kedua ya. itu gimana Kak Bantu dari vakum itu bisa menentukan kayak aku mau balik lagi nih ke taekwondo itu tuh gimana? Ya. Jadi balik lagi taekwondo pertama karena ada Saunim Laras. Pertama saya ingat Saunim Laras ngajak beliau sekarang di Ragunan jadi pelatih Ragunan, ngajak ke saya. Jadi pada saat 2008 di Presiden Cup, mudah-mudahan saya nggak salah, 2008 itu beliau ya Saunim Laras yang tadinya Kyorugi nyoba ke PUMSE. Pada saat saya vakum, Saunim Laras terus fokus di PUMSE dan alhamdulillah dapat kesempatan masuk ke Pelatnas. Oh, berarti duluan? Duluan 2009 karena saya 2009 kan vakum dulu. Beliau terus akhirnya masuk ke Pelatnas. Nah, di 2009 lanjut lagi ke 2010 ya mungkin beliau ada keinginan untuk ngajak lagi ke saya karena dulu salah satunya beliau ingin ke PUMSE karena ngelihat saya dari Kyorugi ke PUMSE. Nah, terus dari sana sekarang dia udah ada di PUMSE, ya beliau ada di PUMSE, pengen ngajak saya lagi, ayo balik lagi ke PUMSE gitu. Nah, dari sana mulai menekuni lagi PUMSE. Belum latihan karena kan masih sibuk kuliah juga waktu itu udah ada kerja juga ya, jadi kuliah sambil kerja kan. Nah, dari sana yang lebih kuatnya lagi diajak sama Saunim Asaman. Nah, jadi Saunim Laras ngajak, terus Saunim Asaman juga ngajak gitu kan. Ayo balik lagi PUMSE. Mereka berdua yang menyemangati saya masuk lagi ke PUMSE tahun 2010. Akhirnya di sana saya mulai latihan dan ketemu sama Sabah Mutako. Mulai saya ketemu Sabah Mutako 2010 atau 2009 akhir ya. Nah, di sana mulai fokus lagi PUMSE. Ya, terus aja. Sana Itu awal. sampai bisa masuk Pelatnas tuh gimana? Ya kalau masuk Pelatnas pertama kan karena menang, alhamdulillah dapat emas di kejurnas kejurnas Malang ya tahun 2010. Nah, dari sana kan yang menang-menang itu medali perak atau emas kan diseleksi lagi. Nah, dari sana saya dapat kesempatan untuk masuk ke Pelatnas. Nah, berarti totalnya berapa tahun tuh di Pelatnas 2010, 2011, 2010 kan, 2011, 12, 13, 14, 15. Ya 15 ya, 2015 akhir ya. Karena 2016 udah nggak di Pelatnas, sudah fokus hanya di Pelatda aja. Berapa tahun tuh? 5 tahun ya kalau lebih. Ya. Itu berarti apa udah Ya apa? udah turun apa aja tanya? Turun. Yang paling berkesan aja gitu. Yang paling berkesan ya. Kalau yang paling berkesan semuanya sih kesannya ada ya. Kalau paling saya agak sulit juga kalau ditanya paling karena semuanya punya kesan. Cuma mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir itu karena event closing ya, event penutupan terakhir prestasi saya dan memang eventnya saya pikir luar biasa. Itu Universiade. Jadi Universiade itu kalau diibaratkan kan olimpiknya lah mungkin ya, olimpiknya tapi yang ikut kelas-kelas mahasiswa gitu. Nah, dari sana saya bergu ya, saya Saunim Maulana sama Saunim Wahyu itu dapat medali perak, di bawahnya Korea, dan alhamdulillah bisa mengalahkan Iran yang sebelumnya kita belum pernah bisa ngelewatin Iran. Nah, di sana kita bisa ngelewatin Iran, kita alhamdulillah dapat 2. Nah, itu mungkin yang paling berkesan di sana karena pada saat akhir-akhir saya karir di Pelatnas ya ditutup dengan pencapaian yang cukup tinggi menurut saya ya. Walaupun belum dapat medali emas untuk Indonesia, tapi alhamdulillah bisa menyumbangkan yang terbaik walaupun itu medali perak.
Berarti itu pertandingan terakhirnya Kak Faza bawa Indonesia ya? Ya, Oh, pertandingan pertamanya gimana? pertandingan pertamanya itu di Korea Open tahun 2010 pas masuk ada event Korea Open 2010. Itu saya nggak dapat apa-apa. Ranking 5 ya kalau nggak salah atau ranking 6 saya lupa. Berarti kan emang nggak semuanya langsung dapat ya. Betul. Itu selama berapa tahun? Maksudnya mulai tahun berapa Kak Faza tuh dapat medali di ajang internasional gitu? Mulai tahun berapa aja ya? Kalau tahun 2010 kan emang ada beberapa event ya. 2011 ada event. Nah, itu kan udah mulai ikut pertandingan-pertandingan dan alhamdulillah nyicil-nyicil, ada yang dapat, ada yang enggak. Kadang dapat ketiga, kadang dapat kedua, atau juga dapat ke satu. Ya bergilir lah, jadi nggak selalu menang terus gitu. Itu sih kurang lebih. Itu pada masa-masa udah di pelatas ya. Terus pernah nggak Kak Faza ngerasain paling apa ya, kayak paling down gitu selama di pelatnas? Alhamdulillah pernah sih. Hampir. Kayaknya nggak mungkin deh. Karena pada saat itu kan saya sudah berkeluarga, sudah juga ada anak ya, anak pertama pas 2016. Nah,